Assalamualaikum sobat sekalian. Tema kali ini adalah berbagai penggunaan kapasitor dan cara menghitung kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran pengantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Masing-masing keping atau lembaran pengantar listrik diberi muatan listrik dalam jumlah yang sama tetapi berlainan jenis, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Berdasarkan bahan dielektrik yang digunakan, kapasitor ada kapasitor mika, kertas, kapasitor keramik, elektrolit, dan udara. Berdasarkan jenis kutub atau polar, kapasitor tertutup atau polar, kapasitor non polar, artinya tidak ada positif dan negatifnya, jadi dibolak-balik sama. Simbol kapasitor ini adalah simbol non polar ya. Biasanya digunakan untuk rangkaian AC ya. Kemudian polar yaitu berkutub, ada positif dan negatifnya. Kemudian variabel kapasitor, nilai kapasitasnya bisa berubah-ubah tergantung posisi dari semacam potensiometer ya. Berikut adalah foto-foto dari berbagai jenis kapasitor. Di sini adalah kapasitor polyester, bahan dasarnya dari polyester, bahan dielektriknya. Kemudian di sini adalah kapasitor keramik dengan berbagai macam model dan ukuran. Kemudian di sini adalah kapasitor yang dirangkai seri dan paralel. Foto ini adalah contoh dari kapasitor mika. Kemudian kapasitor elektrolit dengan berbagai macam ukuran. Ini adalah variabel kapasitor atau Parco. Jadi dengan memutar-mutar ini asnya ini akan menghasilkan kapasitas yang berbeda-beda. Kalau yang sebelah kanan adalah trimmer kapasitor. Untuk mendapatkan kapasitas yang berbeda, kita gunakan ini bisa diputar pakai obeng. Di sini ada posisi tempat obengnya. Ini. Sekarang aplikasi kapasitor. Salah satunya adalah yang pertama, digunakan untuk memperkecil riak pada rangkaian penyiarah pada rangkaian power supply dari sumber AC dirubah ke sumber DC. Contohnya rangkaian satu daya DC seperti ini. Ya, di sini tegangan AC 220 dengan trafo dirubah ke tegangan yang lebih kecil, yaitu di sini 12 volt. Kemudian oleh diode disearahkan. Diodenya ada 4 buah, yaitu bridge diode. Nah, di sini tegangan sudah menjadi tegangan searah. Nah, fungsi kapasitor di sini adalah untuk memperhalus riak, ya, memperkecil riak sehingga tegangan DC-nya lebih halus. Baru kemudian nanti di sini ada regulator tegangannya supaya lebih bisa stabil tegangan keluarannya, yaitu DC. Ya, di sini DC 5 volt. Kita menggunakan IC 7805. Yang outputnya 5 volt. Yang nomor 2, band pass filter ya, seperti ini rangkaiannya, rangkaian CR, RC. Band pass filter pada dasarnya terdiri dari dua filter, yaitu low pass filter dan high pass filter. Band pass filter mampu melewatkan sinyal pada pita frekuensi tertentu atau melewatkan sinyal di antara batas frekuensi yang ditentukan, di antara frekuensi batas atas dan frekuensi batas bawah ya. Kalau low pass filter itu melewatkan ya, memfilter frekuensi yang rendah ya, di sini melewatkan frekuensi yang rendah, sedangkan high pass filter melewatkan ya, frekuensi yang tinggi. Yang berikutnya adalah kapasitor bank untuk memperbaiki power factor. Di sini adalah contoh rangkaiannya. Di sini ada MCCB, ya, kemudian MCB 3 pas, kemudian kontaktor dan
di sini kapasitornya untuk menyimpan menyimpan muatan tadi, dan juga untuk memperbaiki power factor. Untuk lebih jelasnya masalah power factor bisa dilihat di video yang lain di channel ini. Ini adalah contoh panel kapasitor dengan kapasitas 150 kVA, 120 kapar. Ini adalah posisi dari kapasitornya. Aplikasi yang lain yaitu untuk menghasilkan arus sesaat yang besar pada komponen bis kamera, dan juga aplikasi jenis yang membutuhkan arus sesaat yang besar. Yang berikutnya, untuk mengirimkan sinyal AC dan memblokir sinyal DC atau kopling kapasitor. Membuat tegangan tinggi dari tegangan rendah. Untuk aplikasi ini kita tidak bicara secara detail, mungkin di kesempatan yang lain akan kita bicarakan fungsi-fungsi dari masing-masing ini. Sekarang kapasitas kapasitor. Kalau kita lihat di sini, ukuran yang besar ini katakanlah di sini 2000 mikrofarad. Yang lebih kecil 1000 mikrofarad. Jadi dari bentuk atau ukurannya bisa dilihat makin besar kapasitasnya, makin besar juga dimensinya. Nah, ini dengan dua kali kapasitor menghasilkan sebanding dengan 1 kali 2000 mikrofarad, di sini 1000 mikrofarad. Sekarang cara merangkai kapasitor. Untuk mendapatkan kapasitas yang lebih besar, bisa dirangkai secara seri dan paralel. Di sini adalah contoh untuk kapasitor yang dirangkai paralel, seperti ini. Jadi sumber dari baterai mengisi kapasitor untuk disimpan di kapasitor dan dirangkai paralel. Kalau kita lihat hitungannya untuk rangkaian paralel, yaitu kapasitor pertama dan kapasitor kedua dijumlahkan seperti ini, 1000 mikrofarad tambah 1000 mikrofarad jadi 2000 mikrofarad. Totalnya 2000 mikrofarad. Sekarang kalau kapasitor dirangkai seri, rangkaiannya seperti ini. Kapasitas yang dihasilkan rumusnya seperti ini, 1/C total sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ya. Kalau dihitung 1000 mikrofarad ya, ditambahkan dengan 1000 mikrofarad yang dirangkai secara seri, akan dihasilkan kapasitas totalnya 500 mikrofarad. Jadi bisa lebih kecil, mikrofaradnya lebih kecil kalau dirangkai seri. Demikian rekan-rekan sekalian uraian singkat mengenai kapasitor ya, berbagai pengguna kapasitor dan bagaimana cara menghitungnya secara sederhana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.